masa-masa awal sebelum revolusi komunis Cina 1949. Ip Man di saat itu adalah seorang anggota kepolisian yang menjadi sasaran oleh mafia. Selain menjadi sasaran mafia, Ip dikeluarkan dari kesatuan kepolisian dan mendapatkan masalah dengan kedatangan tentara Jepang di daerah itu. Saat itu diceritakan, Ip Man sedang melatih salah satu muridnya, yaitu Bruce Lee. Langsung aja ke alur ceritanya. Di adegan pertama, kita diperlihatkan Ip Man yang sedang berada di sebuah markas dengan tujuan menangkap seorang bos penjual opium atau narkoba. Di situ ada anak wanita dari bos tersebut bersama geng kapak. Mereka bersama-sama mencegah Ip Man untuk membawa bos yang bernama Sanjen. Bos tersebut ada di lantai atas sambil bersiap bermain catur. Ia mengatakan kepada salah satu anak buahnya untuk mengatakan kepada Ip Man bahwa jika ia berhasil melewati semua anak buahnya, maka ia akan ikut dengannya. Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi. Ip Man sendirian berjuang melawan puluhan geng kapak itu. Akhirnya Ip Man pun berhasil melewati para geng kapak dan membawa bos itu ke penjara. Di adegan selanjutnya, kita melihat seorang pimpinan polisi bersama dengan Ip Man dan bos geng kapak tadi. Pimpinan polisi itu malah ingin membawa masuk Sanjen ke dalam kantornya. Namun Ip Man mengatakan bahwa Sanjen harus masuk ke penjara. Akhirnya Ip Man memasukkannya ke penjara. Di dalam penjara, Ip Man mengatakan kepada Sanjen bahwa Jepang tidak akan membiarkannya lolos begitu saja karena kau telah membunuh Tuan Mai dan Tuan Mai bekerja untuk Jepang. Next, keluar Ip Man memimpin para anggota polisi yang lain baris berbaris. Setelah selesai, ada seseorang yang menyenggolnya dan memberikan kertas kecil dan pergi begitu saja. Ip Man pun membuntutinya. Di lain adegan, wakil kapten polisi dan anak buahnya menemukan puluhan kotak berisi uang di gudang milik Jepang. Tak lama kemudian datanglah seorang ketua dagang dari Jepang mengatakan bahwa mereka tidak akan menemukan narkoba di sini, dan ia mengatakan bahwa mereka bisa mengambil uang sebanyak-banyaknya yang ia bisa, dan ia pun pergi dari situ. Ip Man yang membuntuti orang tadi akhirnya bertemu, dan Ip Man menanyai ini untuk apa. Namun orang tersebut menjawab jika ia punya waktu, lihatlah Sanjen untuk terakhir kalinya. Ip Man pun langsung menuju kembali ke kantor polisi. Di lain sisi, Sanjen didatangi dua orang, dan dua orang itu sudah keluar saat Ip Man akan kembali ke kantor polisi untuk mengecek Sanjen. Ip Man datang ke situ dalam keadaan Sanjen yang sudah tidak bernyawa. Anggota polisi yang ada di situ mengatakan pada Ip Man bahwa pimpinan polisi mengatakan bahwa Sanjen meninggal karena bunuh diri untuk menghindari hukuman. Saat Ip Man menutup mata Sanjen, keluarlah sebuah kancing baju, dan Ip Man ingat ia baru saja bertemu dengan pelakunya. Ip Man pun pergi menemui pimpinan polisi dan mengatakan bahwa pimpinan itu menyalahgunakan hukum. Namun ia tak mempedulikan perkataan Ip Man. Di sela-sela perbincangan, salah satu anggota polisi mengatakan bahwa istri Ip Man sedang proses persalinan. Tak lama kemudian Ip Man mengatakan jika ia tak bisa melayani keadilan
beberapa anggota kapalnya bersama-sama bersiap menangkap Hitman untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Di dalam perjalanan ke ruang istrinya berada, di situ Hitman melihat seorang kakek tua yang tadi memberinya kertas. Di situ Hitman mengatakan kenapa ia datang ke rumahnya. Di sela-sela perbincangan, mereka mendengar bidan yang meminta air panas. Di situ juga datang teman Hitman yang merupakan wakil pimpinan polisi yang langsung diperintahkan ke kakek tua itu untuk air panas untuk bidan tersebut. Kakek itu bertanda dengan mengatakan bahwa ia ingin Hitman membayar semua pengeluaran hariannya dan tinggal di rumah Hitman. Pimpinan polisi panas dan menyaut perkataan kakek itu. Kakek itu langsung melemparkan air kepadanya dan membuat air panas yang ia bawa hampir jatuh. Namun kakek itu berhasil menangkap dan melemparkan ke Hitman. Tak lama kemudian Hitman mendengar suara gaduh para anggota geng Kappa yang datang masuk ke rumah Hitman, dan baku hantam pun terjadi. Dibantu oleh wakil pimpinan polisi itu, mereka bersama berjibaku menghadapi anggota Kappa itu. Kakek tua yang hanya duduk itu disuruh wakil polisi itu untuk membantu mereka dengan iming-iming diberikan minuman selama 2 tahun. Kakek itu pun baku hantam juga bersama-sama. Akhirnya para anggota geng Kappa itu tak mampu menghabisi Hitman. Dia mengatakan kepada anak Sergeant bahwa dia akan beritahu apa yang sebenarnya terjadi setelah dikali. Singkat cerita, anak Hitman pun lahir dan Hitman pun sempat menggendong anak dan memberi suapan kepada istrinya. Next, wakil pimpinan polisi mengatakan kepada Hitman bahwa ia menemukan Rocky di pelabuhan. Akhirnya mereka berdua pergi ke sana untuk ngecek. Di lain sisi, geng Kappa yang dipimpin anak perempuan Sergeant, ia mengatakan bahwa siapapun yang berhasil menghabisi Hitman, dia akan menjadi pimpinan geng berikutnya. Tak lama kemudian datanglah Sasaki, orang Jepang yang menjadi ketua dagang di daerah itu. Anak Sergeant itu mengatakan bahwa di sini dilarang jual opium dan menyuruh Sasaki untuk segera keluar. Sasaki mengatakan bahwa kamu mirip dengan ayahnya. Sasaki mengatakan saatnya bereformasi. Tiba-tiba para anggota geng Kappa bersiap-siap akan menyerang anak perempuan Sergeant itu. Anak perempuan Sergeant itu pun merasa dikhianati dan anak Sergeant sadar bahwa Sasaki merencanakan pembunuhan ayahnya dan baku hantam pun terjadi. Dia sempat akan kalah, namun datanglah Hitman langsung membantunya menghadapi mereka semua. Akhirnya Hitman menyuruh anak itu untuk pergi dari situ untuk menyelamatkan diri, dan Hitman menghadapi mereka semua sendirian. Setelah selesai menghabisi mereka semua, Sasaki mengatakan, bisakah
mengatakan bahwa ia adalah seorang ibu. Ia merasa tidak aman dan muak dengan perkelahian ini. Ip Man pun minta maaf kepada istrinya dan mengatakan, "Mari pergi dari sini." Esok harinya terlihat seorang anak yang sedang beriman ke anak yang lain. Datanglah seorang anak bertopeng yang menyelamatkannya dan meninggalkan topeng itu di jalan. Terlihat topeng itu diambil oleh seseorang. Di lain sisi, seorang mayor tentara dari datang ke tempat Sasaki berada. Saat mereka sedang berbincang berdua, anak perempuan Sanjen tadi menyamar sebagai pengantar makanan dan langsung menyerang Sasaki. Namun tak berhasil dan dihantam oleh Tokugawa. Saat mau menghabisi wanita itu, tiba-tiba ada orang bertopeng yang datang dan mencegah ulah Tokugawa. Sasaki menyuruh penjaga untuk menghabisi orang bertopeng itu. Namun Tokugawa mengatakan untuk menghentikannya. Tokugawa mengatakan bahwa ada pertarungan kungfu beberapa hari lagi. Mari bertarung di sana. Next, Ip Man menulis obat yang dibutuhkan untuk mengobati wanita itu. Ia menyuruh wakil pimpinan polisi itu yang sekaligus temannya untuk membelikan obat itu. Saat sudah dapat obat itu dan akan kembali, ia ditangkap dan disiksa oleh anak buah Sasaki. Setelah disiksa, ia dikasih pistol dan Sasaki mengatakan, "Kau atau dia, hanya ada satu yang akan hidup." Di dalam ruangan tersebut ada pimpinan polisi yang tampaknya habis disiksa juga. Esok harinya mengatakan bahwa besok saat pemakaman Sanjen, ia akan membunuhnya lagi. Ia mengatakan, akankah kesatria bertopeng hitam menyelamatkan orang mati? Dan ia juga memberitahu kepada Ip Man bahwa pimpinan polisi meninggal secara misterius. Next, Ip Man dan istri menuju ke stasiun. Ia mengantarkan istri anaknya untuk pindah ke kota lain. Malam harinya saat makan bersama, Ip Man menyempatkan latihan bersama kakek itu. Keesokan harinya, Ip Man mendapati topeng hitam yang ia simpan di dalam laci sudah tidak ada. Di lain sisi, di prosesi pemakaman Sanjen, diambillah seorang anak kecil. Sasaki membawa anak itu tepat di bawah peti Sanjen berada. Dipimpin oleh sahabat Ip Man, itu dijatuhkan. Tak lama kemudian datang seorang lelaki bertopeng yang menahan peti itu. Tokugawa pun bersiap duel dengan orang itu, dan baku hantam pun terjadi. Di situ teman Ip Man tersebut ditodong senapan oleh anak buah Sasaki. Tak lama kemudian, teman Ip Man itu pun ditembak. Melihat hal itu, Ip Man semakin ganas. Dengan mudah berhasil mengalahkan Tokugawa. Sasaki menyuruh anak buah semua untuk bersiap menembak Ip Man. Namun para penonton di situ melindungi Ip Man. Dan tak lama kemudian datanglah polisi serta pimpinan polisi yang lama. Ia ternyata masih hidup. Ternyata wakilnya tidak membunuhnya. Dan mereka sempat bekerja sama untuk menghentikan Sasaki. Dan film pun berakhir. Di adegan terakhir kita diperlihatkan Tokugawa